Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon Audi LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali, supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Nah, spesial banget pada video kali ini aku mau bahas mengenai requestan kalian nih, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam seleksi wawancara LPDP. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video aku ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam seleksi wawancara LPDP. Let's jump the next video. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin pertanyaan-pertanyaan di dalam wawancara LPDP, tentunya banyak yang berbeda ya. Ada ratusan macam pertanyaan di dalam wawancara LPDP. Di sini aku mau mengelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pertanyaan terkait dengan personal, yang kedua terkait dengan perkuliahan, dan yang ketiga terkait dengan LPDP. Oleh karena itu, pada video ini fokus kita di pertanyaan terkait dengan personal. Nah, di dalam pertanyaan terkait dengan personal ini masih dikelompokkan lagi ke beberapa ya. Jadi di sini aku rangkumkan menjadi 5 kategori lagi pertanyaan terkait dengan personal. Yang pertama, yaitu terkait dengan latar belakang diri kalian dan juga latar belakang keluarga kalian. Maksudnya latar belakang diri kalian itu seperti gini, kamu termasuk anak keberapa dari berapa bersaudara. Kemudian kamu mempunyai saudara berapa? Saudara kamu itu ada yang sudah menikah atau belum? Kemudian yang paling kecil umur berapa? Yang paling besar umur berapa? Dan biasanya nih ditanya tentang latar belakang pendidikan saudara-saudara kalian. Nah, aku kasih tips buat kalian, kali aja kalian itu termasuk yang mempunyai banyak saudara gitu ya. Misalnya ada 9 saudara, kemudian kalian itu anak yang keempat atau kelima. Kemudian kalian itu lupa gitu, kalian itu anak keempat atau kelima. Kemudian anak pertama itu umur berapa, anak terakhir umur berapa. Nah, buat kalian mulai dari sekarang, checklist saudara-saudara kalian ya, mulai dari umurnya, kemudian latar belakang pendidikannya sama status pernikahannya, dan sekarang itu tinggal di mana, kayak gitu. Itu juga penting banget loh untuk di list mulai dari sekarang, karena nantinya pihak pewawancara ini juga tanya gitu bagaimana sih kedekatan kalian dengan keluarga kalian, kemudian apakah masih berhubungan baik sampai saat ini, kayak gitu. Itu kan juga menunjukkan kepribadian kalian juga kan. Bisa juga ditanya mengenai tetangga nih ya, karena kan pihak LPDP juga pengen tahu bagaimana cara kalian bersosialisasi gitu. Kalian harus tahu nih nama tetangga kalian, baik itu kiri, kanan, depan, atau belakang. Karena itu biasanya juga ditanyain. Jangan kaget loh ya kalau misalnya ditanya nama tetangga di kiri rumah kamu siapa gitu. Jangan kaget kok bertanya seperti itu, karena di situ yang nanya itu bukan hanya dari pihak LPDP ya, jadi ada psikolog juga dan juga ada pihak akademisi juga. Jadi kalian jangan kaget gitu kalau misalnya kalian ditanya nama tetangga kalian ya, bukan berarti pihak yang menyeleksi ini kenal tetangga kalian, bukan seperti itu. Pihak penyelenggara LPDP atau pihak pewawancara ini hanya yang mengetahui apakah kalian bersosialisasi dengan baik atau tidak. Jadi nih tips juga buat kalian yang nggak kenal tetangga kalian, kalian bisa tanya orang tua kalian, misalnya yang sebelah kanan rumah itu siapa, kiri rumah siapa, depan belakang siapa, ya paling nggak kalian tahu namanya lah. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi aku juga sempat ditanya mengenai status pernikahan, kan belum menikah gitu ya. Terus ditanya rencana menikah itu kapan. Terus kemudian kalau menikah itu nantinya gimana studinya, kayak gitu kan. Nah, ya kita bisa jawab, tipsnya adalah baik kalian mau menikah sebelum studi atau setelah studi atau waktu studi itu nggak masalah sih. Tergantung dari alasan kalian. Jadi alasannya itu yang terpenting
Harus digarisbawahi nih ya, yang terpenting pasangan kalian atau keluarga kalian itu mendukung kalian melanjutkan studi baik itu S2 atau S3. Kalau misalnya jawabannya saya mau menikah setelah studi Pak, ya nggak masalah supaya mau fokus atau gimana. Atau saya mau menikah sebelum studi dimulai, ya nggak masalah juga kalau misalnya kalian bisa memberikan alasan-alasan yang rasional. Yang jelas kalian harus sadar kalau kalian itu mempunyai kewajiban belajar. Masalah menikah atau tidak atau belum menikah ya, tidak menikah atau belum menikah, kalian tuh bisa sesuaikan gitu. Intinya kalian itu harus memahami bahwa tugas kalian belajar dan menyelesaikan studi S2 atau S3. Terpaut dari kalian sudah menikah atau belum itu nggak masalah, seperti itu. Yang jelas keluarga kalian itu mendukung jenjang studi kalian. Pertanyaan kedua terkait personal, yaitu masalah pendidikan atau pendidikan kalian dulu ya, misalnya dari SD, SMP, SMA, sama S1. Itu bisa aja nih ditanya dulu SMA-nya di mana atau dulu SMP-nya di mana. Kalau misalnya kalian tuh pindah-pindah kota ya, hobinya pindah-pindah kota, misalnya SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kalian juga harus hafal nih. Jangan sampai waktu ditanya kalian SMP-nya di mana kalian lupa gitu karena kalian sering pindah kota. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar harus kalian ingat kalian SD-nya di mana, SMP, SMA, S1. Jadi paling nggak kalian bisa menjelaskan secara singkat dari pendidikan kalian SD sampai ke pendidikan kalian S1 secara lugas dan tegas. Selanjutnya untuk pertanyaan personal yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau kekuatan gini jangan sampai ya kalian, kalau saran aku sih jangan disebutin kayak misalnya kekuatan aku yaitu aku selalu menjadi juara atau aku memenangkan prestasi ini, memenangkan perlombaan ini, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau aku dulu jawabnya masalah kekuatan itu aku ambil dari sisi kualitatif. Maksudnya kualitatif seperti apa, yang tidak bisa dilihat atau nggak bisa diukur kayak gitu kan. Jadi yang pertama misalnya kekuatan aku bilangnya adalah aku mempunyai motivasi yang besar, seperti itu. Motivasi yang besar, kemudian ditanya balik kan, motivasi yang besar seperti apa misalnya, terus apa yang bisa memacu motivasi kamu. Kalau aku dulu menjawab, semakin saya direndahkan orang lain, semakin saya dihina sama orang lain, maka motivasi saya itu semakin tinggi, seperti itu. Jadi ketika saya merasa direndahkan oleh orang lain atau dihina sama orang lain, seketika itu motivasi saya itu langsung tinggi gitu. Dan saya akan berusaha membuktikan kepada siapa aja yang pernah meremehkan saya bahwa saya bisa, bahwa saya mampu mencapai impian saya. Seperti itu ya jawabnya. Kalian juga bisa mempunyai jawaban yang lain ya, yang intinya kalian itu mempunyai jawaban yang benar-benar lugas dan tegas gitu sesuai dengan kepribadian kalian. Yang jelas kalian itu harus jujur gitu sama diri kalian sendiri, sebenarnya kekuatan dari diri kalian itu apa, seperti itu. Karena kan setiap orang pasti mempunyai kekuatan yang berbeda. Tadi jawaban aku ya, misalnya aku ditanya kekuatan aku bisa dipakai atau enggak, itu enggak masalah, terserah kalian. Terus yang kedua aku juga aku nyebutin nih ke masalah kekuatan aku, yaitu masalah aku itu pantang menyerah gitu orangnya. Kenapa pantang menyerah? Contohnya seperti apa gitu kan. Terus misalnya aku ditanya juga nih masalah pantang menyerah. Kalau misalnya kamu tidak lolos beasiswa LPDP gimana? Ya waktu itu aku jawab kayak gini nih. Waktu itu aku jawab saya akan berusaha lagi, saya akan belajar lagi. Ketika saya nggak lolos LPDP, bisa aja saya belum memenuhi kualifikasi LPDP. Oleh karena itu saya mau belajar lagi dan berusaha lagi karena saya masih mempunyai kesempatan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kayak gitu. Kan kalian itu pasti punya kesempatan lebih dari satu untuk mendaftar LPDP. Tapi aku ditanya balik nih kalau nggak keterima lagi kayak gitu. Nah karena aku di dalam diri aku ini pantang menyerah, aku bilang seperti ini, kalau memang itu berarti memang bukan rezeki saya dan saya mencari kesempatan yang lain, karena untuk menuju sukses itu masih banyak kesempatan yang ada di depan mata, kita tinggal pilih pintu-pintunya aja, seperti itu. Ingat kalian kalau misalnya jawab seperti itu, kalian harus menatap gitu kan, menatap masing-masing pewawancara gitu, biar mereka itu benar-benar contact gitu sama kita, biar mereka itu tahu kalau kita itu benar-benar jujur. Nah tadi kan kita udah bahas masalah kekuatan ya, sekarang aku mau bahas masalah kelemahan. Nantinya juga kalian ditanya nih kelemahan kalian itu apa. Kalau aku dulu karena aku merasa bahasa Inggris aku kurang, jadi aku bilang kalau misalnya aku itu kurang bisa
berbahasa Inggris atau menguasai bahasa Inggris. Karena nantinya bakal ditanya bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Nah, aku bakal jawab, ya kita akan terus belajar, kemudian mengembangkan diri, terus berusaha supaya kita mampu gitu, supaya kita mencapai skor yang kita inginkan kayak gitu. Kan dapat juga nih nantinya pengayaan bahasa kalau misalnya kita kurang di bahasa Inggris kayak itu. Jadi nggak perlu malu gitu kita nyebutin kelemahan gitu, karena setiap orang itu pasti mempunyai kekuatan dan kelemahan. Jadi nggak masalah kalau misalnya, jangan sampai sih kalian ditanya kelemahan kalian nggak ada kelemahan, nggak kayak gitu sih. Semua manusia itu pasti mempunyai kelemahan, jadi pastikan kalian menjawab kelemahan itu sesuai dengan yang ada di diri kalian. Pertanyaan yang keempat terkait dengan pertanyaan masalah personal, yaitu bagaimana cara kalian menghadapi kelemahan kalian. Nah, tadi udah aku sebutin ya, masalah bagaimana cara kita menghadapi kelemahan kita. Itu hanya referensi jawaban aku ya, bisa dipakai, bisa tidak. Kalian bisa juga, kelemahan kalian apa, kalian buat cara mengatasinya mulai dari sekarang. Kali aja ditanya waktu seleksi wawancara LPDP. Pertanyaan yang sering muncul terkait dengan personal yang kelima, yaitu terkait dengan pengalaman mengatasi masalah. Aku inget banget nih pertanyaan ini, mengenai pengalaman kamu dalam mengatasi masalah. Pernah nggak kamu itu menghadapi masalah yang besar? Atau kamu pernah menghadapi masalah seperti apa sih yang menurut kamu besar dan bagaimana cara kamu mengatasinya kayak gitu. Jadi dulu itu aku emang sempet punya masalah gitu ya, waktu di S1 gitu, yang masalah pribadi aku sendiri sih, dan aku nggak bisa cerita di sini juga. Intinya aku ceritain, bener-bener ceritain dari awal sampai akhir gitu kan, tapi ya nggak, ya secara singkat aja ya, inti-intinya aja gitu masalahku seperti ini. Kemudian cara mengatasinya, emang waktu itu aku mengatasinya itu nggak pernah cerita ke siapapun, jadi aku mengatasinya bener-bener mandiri gitu, bener-bener diri sendiri yang tahu. Kalau orang tua nggak tahu, temen juga nggak ada yang tahu kayak gitu. Jadi benar-benar aku sendiri yang mengatasi masalah tersebut, dan alhamdulillah masalah itu terselesaikan waktu aku mau lulus gitu kan. Dan alhamdulillah ketika aku mempunyai masalah yang besar gitu waktu S1, aku tetap bisa menjadi lulusan terbaik waktu itu di S1. Jadi intinya gini, pihak pewawancara itu pengen tahu ketika kalian punya masalah gitu ya, apakah itu bisa mempengaruhi akademik kalian, apakah itu bisa mempengaruhi prestasi kalian, itu bisa dilihat dari seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga kan waktu itu dulu masalah itu nggak menghalangin semangat belajar aku. Jadi intinya ketika kalian ada masalah apapun ya, kalian harus tetap fokus belajar juga ya. Jangan sampai ketika ada masalah kalian malah mengabaikan tugas belajar kalian. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan personal ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya aku bakal bahas di part 2 dan part-part selanjutnya. So, buat kalian stay tune terus di channel YouTube aku ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support aku. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian, supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Kalian bisa follow Instagram pribadi aku dan juga DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa berdoa, sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardi.